warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Ananda Syafira dari Prodi Psikologi Unisa. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal terkait dengan pengantar psikologi Islam. Yang pertama, pada psikologi kontemporer terdapat 3 periode. Periode yang pertama adalah periode spekulatif, yaitu studi tentang jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokoh dalam periode ini adalah Plato pada tahun 427 hingga 374 sebelum Masehi, dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dengan menggunakan metode filsafat. Kemudian yang kedua adalah periode pemisahan dari filsafat. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, dan ingatan. Tokoh dalam periode ini adalah William Wundt pada tahun 1832 sampai 1930 dengan menggunakan metode introspeksi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme seperti perilaku manusia kepada manusia lainnya. Tokohnya adalah John Watson, Sigmund Freud, Ivan Pavlov, dan menggunakan metode eksperimen. Kemudian psikologi Islam dibagi dalam 2 periode, yaitu yang pertama adalah periode klasik. Dalam kurun waktu kurang dari 7 abad dalam dunia Islam, jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat sufistik dan filosofis. Yang kedua adalah periode modern. Dari sejak awal tahun 1950-an saat di Amerika muncul gerakan psikologi Islam yang muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi oleh umat manusia. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan dasar sumber Al-Quran, hadis, akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islam adalah corak psikologi berdasarkan dengan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Profesor Zakiyah Sudrajat membedakan psikologi kontemporer dan psikologi Islam dengan rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Dalam psikologi kontemporer mengungkapkan asas-asas kejiwaan, sedangkan dalam psikologi Islam memfungsikan akal dan keimanan. Jika ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu fisik, biologi, kejiwaan, dan sosiokultural, maka dalam psikologi Islam mencakup dimensi kerohanian, spiritual, dan psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf. Mengapa harus ada psikologi Islam? Karena pada psikologi kontemporer perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep tentang jiwa ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Kemudian, karena ketidakpuasan akan teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmuwan psikologi muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Kemudian latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Karena alasan tersebut, banyak ilmuwan psikologi muslim yang tergerak untuk mengembangkan psikologi alternatif sebagai aliran baru dalam dunia psikologi. Metode yang dapat digunakan untuk membangun psikologi Islam yaitu yang pertama, metode pragmatis atau metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan kegunaannya. Metode ini menghasilkan 6 pola pendekatan, yaitu pendekatan similarisasi, pendekatan paralelisasi, pendekatan kontemplementasi, pendekatan komparasi, pendekatan induktifikasi, dan pola verifikasi. Kemudian yang kedua, metode idealistik atau metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif,
dengan cara menggali premis mayor yang digali dari Al-Quran dan hadis. Metode ini meliputi 3 aspek, yaitu pendekatan skriptualis dengan prosedur sistematis, analisis, perbandingan, dan global. Kemudian pendekatan falsafati, yaitu pendekatan atas dasar prosedur berpikir spekulatif, dan pendekatan sufistik atau tasawuf yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. William James menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 karakteristik yang dapat dipahami dalam pendekatan sufistik, yaitu lebih mengutamakan aspek perasaan. Kemudian dalam kondisi neurotik, sufi meyakini dirinya dalam alam hakikat, sehingga mereka memperoleh pengetahuan ilham. Kemudian kondisi puncak bersifat sementara yang menimbulkan kesan dan ingatan yang tidak mudah dilupakan. Kemudian apa yang diperoleh merupakan anugerah yang tidak bisa diusahakan dan yang terakhir bersifat objektif. Sekian pemaparan materi tentang pendekatan psikologi Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.